Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih dipertemukan dengan kehidupan setelah sekian lama perjalanan kehidupan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menghirup segarnya udara dan nikmatnya kehidupan. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya terlalu mencintai kehidupan dunia. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita merasa nikmat hidup di dunia ini, akan tetapi kalau kita terlalu terlena akan membawa dampak negatif, yaitu bahaya-bahaya yang pada akhirnya juga akan menjerumuskan diri kita dalam kehidupan yang penuh kesengsaraan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat yang akan datang. Saudaraku sekalian, hamba Allah yang berbahagia, untuk mengawali kajian kita, mari kita dengarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau memperoleh informasi dari salah seorang sahabat yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, bahwa Sufyan Ats-Tsauri pernah memperoleh sebuah informasi bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata bahwa cinta kebendaan atau cinta kepada materi adalah merupakan pangkal dari setiap kesalahan, sementara harta kekayaan merupakan pembawa berbagai penyakit yang sudah umum diderita oleh manusia. Kemudian ada yang bertanya kepada Isa, apa yang menjadikan penyakit karena disebabkan oleh cinta terhadap harta atau keduniaan? Maka beliau menjawab, penyakitnya adalah tidak dapat selamat dari sikap sombong dan ingin dipuji oleh orang atau ria. Kemudian mereka bertanya pula, bagaimana bila ingin selamat darinya? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, ia akan disibukkan untuk mengurus dan mengembangkannya dari mengingat Allah Ta'ala. Dari jawaban ini, saudaraku yang berbahagia, apabila kita ingin lepas dari penyakit yang ditimbulkan oleh rakusnya kita kepada dunia, kepada materi, apa itu harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, anak, istri, dan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Apabila kita ingin selamat dari penyakit itu, maka salah satu jalan yang perlu ditempuh adalah dengan zikrullah atau mengingat Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kecenderungan pada kemegahan dunia inilah yang menjadikan neraka lebih banyak penghuninya daripada surga. Zuhud terhadap dunia menyebabkan surga ramai dengan penghuninya, dan mabuk karena cinta dunia itu lebih riskan daripada mabuk karena minuman keras. Sebab saudaraku, orang yang mabuk cinta pada dunia sulit, bahkan tidak dapat sadar kecuali ketika ia sudah masuk ke dalam liang kubur. Yahya bin Uail berkata, dunia adalah homernya syaitan, dunia adalah minuman kerasnya syaitan. Barang siapa yang mabuk olehnya, maka ia tidak akan sadarkan diri kecuali setelah berada dalam barisan orang-orang yang telah mati. Ia menyesali diri di antara orang-orang yang merugi. Minimal, dunia ini dapat memperdayakan manusia dari mengingat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seseorang yang dengan harta bendanya membuatnya lalai kepada Allah Ta'ala, maka ia termasuk dalam jajaran orang-orang yang merugi itu. Apabila hati kita telah lalai mengingat Allah, saudaraku, dapat dipastikan bahwa syaitan, iblis laknatullah segala mengambil alih sebagai pengendali dari hati kita. Dan saudaraku yang berbahagia, dari tipu daya, tipu muslihat syaitan yang paling halus dalam berbuat kejahatan, bahwa dibiarkan atau bahkan dibakarnya hati kita untuk berbuat baik dengan maksud ria dan ujub. Jadi kita tetap dibiarkan oleh syaitan, saudaraku, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Akan tetapi dibakar amal kita, hati kita, bahwa kita melakukan ketaatan
amal-amal kebaikan semata-mata ingin dipuji oleh orang, dan juga kita bersikap ujub. Saudaraku yang berbahagia, Ibnu Mas'ud berkata, tidak seorang pun di dunia ini melainkan dia sebagai tamu dan hartanya adalah pinjaman. Maka demikian kata Ibnu Mas'ud, saudaraku, sebagai seorang tamu, cepat atau lambat pasti dia akan meninggalkan kediaman tuan rumahnya dan mengembalikan barang-barang pinjamannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita akan bersama mencoba untuk meneliti faktor-faktor apa saja sebenarnya yang menjadikan bahwa terlalu cinta kepada keduniaan adalah merupakan sebuah pangkal kesalahan, dan kesalahan ini akan membawa dampak kepada kesengsaraan. Saudaraku yang berbahagia, paling tidak ada 7 faktor yang menyebabkan kecintaan kita yang terlalu terhadap dunia akan menjadikan kita berlaku salah dan akan menjadikan kita hancur, jatuh dalam kesengsaraan. Yang pertama, terlalu cinta kepada harta atau keduniaan akan menimbulkan kesyirikan. Yang kedua, akan menyebabkan kita ingin dipuji oleh orang lain atau riya. Yang ketiga, harta atau keduniaan ini akan menjerumuskan kita apabila harta kita cari sebagai tujuan bukan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, harta akan menjadikan kita lalai, akan menjadikan kita sengsara apabila harta menghalangi seseorang dari ibadah. Kemudian yang kelima, saudaraku, apabila dunia menjadi obsesi seseorang, maka kecintaannya terhadap dunia akan merusaknya. Kemudian yang keenam, apabila harta telah menyiksanya baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Kemudian yang ketujuh, saudaraku, kecintaan yang terlalu terhadap dunia akan membuat rusak bagi seseorang karena berpalingnya jiwa dan raga seseorang kepada dunia sehingga dia meninggalkan Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita urai satu persatu faktor-faktor yang menyebabkan bahwa terlalu cinta kepada dunia akan merusak agama kita. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, karena cinta terhadap dunia, maka akan dapat membawa pada sikap mengagungkan dan menuhankannya. Padahal di mata Allah Ta'ala semua itu tiada nilainya, termasuk dosa besar, saudaraku, mengagungkan dan menuhankan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Maka sekarang ini, saudaraku, yang namanya harta, jabatan, dan segala sesuatu yang sifatnya duniawi ini sudah bisa menjadi Tuhan kita, Tuhan dalam pengertian ilah. Bahkan Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, saat ini ada orang yang meyakini bahwa ketuhanan yang maha kuasa sudah dirubah menjadi keuangan yang maha kuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa saat ini karena seseorang terlalu cinta kepada harta, maka segala paugeran, segala dalil-dalil, segala ketentuan dan peraturan ditabrak begitu saja. Makanya sekarang ini ada istilah, ada uang, maka segalanya akan menjadi beres. UUD, ujung-ujungnya duit juga. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa dengan uang semuanya habis perkara. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah kenapa terlalu mencintai dunia ini akan bisa merusak kita. Yang kedua adalah bahwa, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah melaknat, Allah murka dan membenci dunia ini kecuali segala sesuatu yang dipersembahkan karena untuk mencari ridhonya semata.
Karenanya bagi mereka yang mencintai sesuatu yang telah dilaknat, dibenci dan dimurkai Allah, maka ia akan mempertaruhkan martabatnya dari fitnah dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang ketiga faktor yang menyebabkan hinanya dunia ini adalah tatkala harta telah menjadi tujuan, bukan lagi sebagai wasilah atau alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bila seseorang mabuk kepayang pada dunia ini, maka jadilah dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Padahal dunia sendiri adalah sebagai sarana menuju kehidupan akhirat. Dengan demikian, saudaraku, ia telah merancukan persoalan, yakni menjadikan sarana sebagai tujuan dan menggunakan perbuatan akhirat sebagai jalan mencapai kebahagiaan dunia. Ini adalah logika yang terbalik, saudaraku. Mengapa yang mestinya sarana dijadikan tujuan, yang mestinya tujuan dijadikan sarana? Mestinya dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat, tapi dibalik ini sekarang justru akhirat dikorbankan untuk kepentingan dunia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ingatlah bahwa Allah Ta'ala di dalam surat Hud pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan balasan pekerjaan mereka selama di dunia dengan sempurna dan tidak akan rugi terhadap dunianya. Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Kalau seseorang ingin dunia, sudah diberikan semua, sempurna, sudah. Apa yang diminta dikasih. Namun selanjutnya saudaraku yang berbahagia, Allah juga berfirman, Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Namun bagi mereka itu di akhirat tidak akan memperoleh bagian apapun. Illa nar, kecuali neraka jahanam. Na'udzubillah, saudaraku. Wa habita ma sana'u fiha. Apa? Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Tidak ada bekasnya sama sekali. Wa batinum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah pekerjaan mereka yang kerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Begitu luar biasanya memeras otaknya. Namun pada akhirnya tidak ditemui apapun di akhirat kelak. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang keempat, bahwa dikatakan juga ini masih dalam hal yang ketiga. Hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang masalah ini. Di antaranya adalah bahwa Abu Hurairah pernah berkata tentang 3 golongan orang-orang yang pertama kali akan dijadikan bahan bakarnya api neraka. Yaitu orang yang menjadikan harta itu sebagai tujuan, bukan sebagai wasilah. Dan na'udzubillah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini mesti harus kita perhatikan betul. Jangan-jangan kita termasuk pengamalnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dikatakan oleh Rasulullah SAW, 3 golongan orang-orang yang pertama kali akan dijadikan bahan bakar api neraka. Na'udzubillah bidzalik, saudaraku. Rasulullah katakan menurut hadis riwayat Muslim bahwa 3 kelompok, 3 golongan orang-orang yang akan pertama kali dijadikan sebagai bahan bakar dari api neraka. Apakah itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia? Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad. Kemudian orang-orang yang beraktivitas, orang-orang yang berharokah tadi. Kemudian orang-orang yang menyatakan dirinya berdakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang suka memberi, suka bersedekah. Sangat santun dia menyantuni banyak orang. Dia selalu kalau diminta tidak pernah menolak. Belum diminta pun dia sudah memberi. Kemudian yang ketiga saudaraku adalah orang yang suka sekali membaca Al-Quran. Masya Allah, dia belajar ke sana kemari dengan lagu-lagu yang luar biasa. Tetapi saudaraku hamba Allah Ta'ala dikatakan oleh Rasul, di mana tujuan akhirnya hanya untuk mencari kebahagiaan dunia dan mendapatkan kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini kita harus hati-hati betul apakah aktivitas kita
perjuangan kita, dakwah kita, mengajak masyarakat kepada kebaikan, dan juga bagaimana kita suka memberi kepada orang dan bagaimana kita suka membaca Al-Quran. Apakah itu tidak dimaksudkan untuk kebanggaan dan memperoleh kebahagiaan dunia dan hanya sekedar untuk mencari kekayaan? Maka ini kita patut berpikir. Itulah bahayanya dunia tatkala aktivitas kita diarahkan ke sana. Saudaraku, karena sangat berat dan cinta pada dunia, membuat seseorang terhalang dari pahala dan merusak amal perbuatan yang dikerjakan bertahun-tahun, sehingga menjadikan dirinya sebagai bahan bakar pertama dari api neraka. Saudaraku, na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila harta menghalangi seseorang dari beribadah, dengan adanya rasa cinta terhadap dunia telah memberatkan langkahnya menggapai hal-hal yang berguna baginya di akhirat, karena terjerat oleh tali-tali kesibukan duniawi. Dalam hal ini, saudaraku yang berbahagia, manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Terhadap orang-orang yang terhalangi oleh harta, sehingga dia beribadahnya kepada Allah Ta'ala menjadi berkurang, adalah yang pertama, mereka, Masya Allah, yang paling berat adalah meninggalkan syariat. Imannya digadaikan karena dunia, dan syariatnya ditinggal begitu saja. Ada banyak orang, saudaraku yang berbahagia, yang berlaku seperti ini. Tatkala seseorang kekurangan, maka imannya dijual. Bukan hanya kekurangan saja, saudaraku yang berbahagia, bahkan karena kelebihan dia sudah sama sekali menafikan, imannya dibuang begitu saja, dan syariat-syariat tidak ada satupun yang dijalankan. Golongan yang kedua adalah mereka yang karena kecintaannya membuatnya lalai dan meninggalkan beberapa kewajibannya. Boleh jadi sholatnya mulai bolong walaupun satu, besoknya barangkali dua, besoknya barangkali tiga. Puasanya juga seperti itu. Barangkali karena kesibukannya mencari dunia, dia menjadi capek misalnya, puasanya mulai ditinggalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari puasa wajibnya. Demikian juga dengan yang lain-lain, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Dia mulai meninggalkan kewajiban berzakat. Dia lebih baik berfoya-foya, menikmati hiburan, sehingga lupa bahwa di dalam hartanya ada hak bagi orang-orang yang miskin, yaitu zakat. Kemudian kelompok yang ketiga, saudaraku, dari orang-orang yang terhalangi dari ibadah karena hartanya, adalah karena dia terlalu memikirkan hartanya, maka ada kewajiban yang ditinggal. Mungkin sholatnya sudah mulai tidak, atau mungkin barangkali puasanya yang tidak, atau barangkali zakatnya yang tidak, atau barangkali kewajiban yang lain, saudaraku. Kemudian yang keempat adalah barangkali karena begitu padat kesibukan seseorang di dalam mencari dunia, mencari harta, atau karena jabatannya, dia terlalu sibuk luar biasa, barangkali ribuan tanda tangan yang harus dia lakukan, sekian puluh kali meeting yang harus dia jalankan, seolah-olah dia sibukkan luar biasa oleh urusan-urusan dunia, sampai-sampai dia berani meninggalkan semua kewajibannya sebagai hamba Allah. Saudaraku, di sisi lain banyak manusia yang hanya beribadah di luar atau pada jasmaninya saja, sedangkan batin atau jiwanya tidak sedikit pun terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahwa tingkatan setelah meninggalkan kewajiban, bahwa dia mungkin menjalankan kewajiban, tetapi karena kesibukannya dia tidak pernah khusyuk. Yang bergerak adalah raganya saja, tetapi jiwanya melayang terhadap obsesinya terhadap dunia. Kemudian yang kelima, dari tingkatan yang paling rendah dalam hal ini adalah bahwa dengan mencintai dunia secara berlebihan dapat melalaikan jiwa dari taqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala, dan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dapat disimpulkan saudara yang berbahagia bahwa mabuk cinta terhadap dunia mengancam kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian hamba Allah yang berbahagia, faktor yang kelima dari rusaknya seseorang karena dunia adalah karena keduniaan itu adalah menjadi obsesi bagi dia. Disebabkan oleh cinta yang mendalam pada dunia maka membuat manusia selalu memikirkannya. Seseorang terobsesi oleh keinginan-keinginan dunianya. Tatkala mau tidur, bahkan dibawa ke alam mimpinya, saudaraku yang berbahagia. Inilah bahayanya terlalu cinta kepada dunia. Apakah itu mencari uang? Apakah itu akan mendirikan proyek? Atau itu bahkan, Masya Allah, dia akan mendirikan lembaga pendidikan yang konon katanya bernafas Islam. Tapi kalau hidupnya hanya selalu terobsesi kepada itu saja, bahwa itu adalah merupakan wasilah dari ibadahnya kepada Allah Ta'ala, maka Masya Allah, ini juga akan menyebabkan kerugian bagi yang bersangkutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudaraku yang berbahagia, "Man kanatil akhirah hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Barang siapa yang selalu memikirkan akhiratnya, maka Allah menjadikan hatinya menjadi kaya. Wa jama'alahu samlahu wa atatahu dunya wa hiya raghimah. Tidak hanya itu saja, saudaraku, tidak hanya hatinya saja yang menjadi kaya, tetapi membantu, memudahkan dalam segala urusan, dan dunia akan menyambut dirinya. Masya Allah. Bagi seseorang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila akhirat menjadi obsesinya, maka dunia akan datang sendiri kepadanya. Wa man kana fid dunya hammuh, akan tetapi saudaraku yang berbahagia, Rasulullah berkata, barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, dunia menjadi selalu yang difikirkannya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi samlah. Maka kalau orang sudah seperti itu, obsesinya adalah obsesi dunia, maka Allah akan menjadikan kemiskinannya berada di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan akan tidak datang kepada dunianya. Masya Allah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah, kecuali apa yang sudah ditakdirkan olehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah nasihat Rasulullah kepada aktivis dakwah, kepada saudara-saudara sekalian, dan kita semua barangkali yang punya proyek-proyek dakwah, apakah itu mendirikan ma'had, sekolah, atau juga barangkali para pejabat ini yang akan mensejahterakan masyarakat. Kalau memang tujuannya adalah akhirat, dunia akan datang dan akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Semuanya akan menjadi mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Tetapi saudaraku yang berbahagia, apabila aktivitas kita, dakwah kita, tujuan-tujuan mulia kita hanya untuk kepentingan dunia, maka tidak akan ada yang diperoleh sama sekali, kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Di sini bisa kita jabarkan, hadirin atau pendengar yang berbahagia, bahwa Masya Allah, Allah Ta'ala yang akan menolong, bahwa takdir Allah Ta'ala itu bisa berubah. Karena kita yakini takdir itu ada 4 paling tidak, yaitu takdir umumi, takdir yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala pada saat alam ini belum ada, berlaku untuk setiap makhluk. Kemudian takdir umuri, takdir bagi kita, yaitu sejak kita lahir sudah ditulis, mati, kemudian juga jodohnya, kekayaannya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah takdir tahunan, yaitu pada saat-saat Lailatul Qadar. Jadi takdir umumi, takdir umuri itu bisa dirubah oleh takdir tahunan ini. Dan Masya Allah saudaraku yang berbahagia, takdir yaumi adalah takdir harian. Ketentuan-ketentuan dari Allah Ta'ala bisa dirubah olehnya sendiri karena Allah Maha Kuasa. Terutama 2/3 malam yang terakhir, Allah Ta'ala akan turun ke dunia, mengabulkan setiap permintaan kita, dan akan merubah takdir kita kepada dari yang baik ke yang lebih baik. Saudaraku yang berbahagia, yang keenam adalah karena orang yang mencintai dunia dengan kecintaan yang terlalu adalah orang yang akan mendapat siksa dan azabnya yang pedih.
Ia tersiksa di tiga alam sekaligus, saudaraku, yaitu tersiksa di dunia, tersiksa di alam barzakh, dan tersiksa di akhirat. Kenapa seperti itu, saudaraku? Siksanya di dunia berupa kesibukannya dalam berlomba-lomba dengan orang lain untuk mengejar kebahagiaan dunia. Dia merasa capek, pikirannya selalu merasa jangan sampai kalah. Dan Masya Allah, fisik pun, saudaraku yang berbahagia, ada batasnya. Barangkali karena terlalu banyak berpikir, dia kurang olahraga, bisa timbul penyakit kencing manis kah, stroke kah, ini jantung ini itu dan sebagainya. Itu baru siksa di dunia, saudaraku. Jadi justru dunia yang menjadi tuannya, bukan dia yang menjadi tuan bagi dunia atau hartanya. Kemudian di alam barzakh, saudaraku, ia tersiksa karena kekecewaan atas apa yang semula diusahakan selama hidupnya tidak mampu menolongnya. Kini dia seorang diri dalam alam yang gelap dan gulita dan jauh dari semua orang yang dicintainya. Kemudian saudaraku, karena orang yang seperti ini adalah yang paling pedih rasanya dan siksanya di liang lahat atau kubur. Kemudian kepedihan, kekecewaan, dan sejuta penyesalan akan menggerogoti jiwanya, sebagaimana yang telah terjadi pada jasadnya. Dan yang terakhir, saudaraku yang berbahagia, dia akan tersiksa di alam akhirat, yaitu dia akan dimasukkan kepada neraka jahanam. Nauzubillah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa penafsiran terhadap surat At-Taubah ayat 55, bahwa Allah menyiksa mereka dengan menumpuk-numpuknya di dunia, dan nyawa mereka melayang karena mabuk cinta kepada dunia, sedang mereka kafir karena tidak mengeluarkan hak-hak Allah yang ada pada harta mereka. Jadi Allah sengaja membiarkan mereka itu lalai dan memenuhi mereka dengan kekayaan, kesibukan tentang perolehan-perolehan atau peraihan-peraihan kesuksesan dunia. Tetapi kemudian tiba-tiba saja mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kenapa dunia ini akan dapat merusak seseorang, terutama agamanya, adalah apabila hartanya, dunianya bisa menyebabkan berpalingnya seseorang, baik jiwa dan raganya, daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, orang yang jiwa dan raganya sudah tunduk pada perkara-perkara duniawi, maka segala amal perbuatannya hanyalah berpaling dan untuk dunia yang sangat dicintainya. Bahkan rasa cinta itu mampu melunturkan kecintaannya pada akhirat. Nauzubillah min dzalik. Karena akal pikiran dan jiwanya terbius dalam alam khayalan yang telah melenakannya dalam mimpi-mimpi panjangnya, sehingga ia berani menukar kenikmatan yang kekal abadi dengan kenikmatan yang melimpah maupun yang sementara di dunia ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah kita renungi. Bagi kita yang sudah jadi pegawai barangkali, kita yang jadi pelajar barangkali, mahasiswa mungkin, maka marilah jangan sampai kita mencari pendidikan tujuannya semata-mata untuk mencari dunia, tetapi itu semua adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala karena kewajiban menuntut ilmu. Juga daripada kita yang jadi pegawai, apakah itu guru, apakah itu pejabat, ataukah dia pelayan masyarakat, maka ketahuilah, kalau yang dicari hanya harta, maka tidak akan ada yang diperoleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, barang siapa yang dituju dari akhirat, maka dunia akan datang kepadanya. Namun apabila yang diutamakan adalah dunia, maka tidak akan ada yang dia diperoleh kecuali takdirnya semata. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita akhiri kajian kita tentang bahayanya terlalu cinta terhadap dunia ini dengan kita membaca sebuah syair yang digubah oleh seorang ulama salaf. Wahai pecinta kelezatan dunia yang tiada memiliki keabadian, sesungguhnya tertipu oleh bayangan semu adalah sebuah kebodohan yang sangat besar. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan bersama-sama
membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.